Nah, ini adalah kantin apa namanya? Orang Indonesia sepertinya di sini. Soalnya kebanyakan di sini hampir orang Indonesia semua. Bukan hampir sih. Kayaknya mungkin 100% ya. Tadi aku belum pernah lihat orang asing di sini. Hampir semua orang Indonesia pada makan, dan di sini paling telat kebetulan jam 2:30 wilayah sini. Nah, tadi aku baru selesai makan ya, sama ibu. Lihat ini, bagian sana udah pada diberesin tuh. Udah pada diberesin sama petugasnya. Makanannya gimana? Kalau menurut aku makanan hari ini lebih enak. Jadi dari segi kayak makanan gorengan apapun nggak begitu amis banget. Karena biasanya tuh amis-amis yang kayak gitu tuh. Kalau hari ini lumayan. Tadi ada cumi-cumi, terus ada apa tadi, daging kayak gitu, nggak tahu namanya apa. Juga ada terong. Hari ini menurut aku enak. Untuk minumnya seperti biasa, ada jus, air putih, kopi itu ada. Tadi assalamualaikum. Tadi baru ini beli parfum ya di apa namanya, di salah satu toko. Ini tulisannya adalah Perfume of Oriental Roses. Rose ya. Di ini namanya abrajalbed.com. Ground floor shop Holy Mekah Abrajal. Ya tadi datang orangnya ramah juga ya, tadi pakai bahasa Inggris, mereka ya kurang begitu tahu. Jadi ada teman tadi nyari namanya tuh apa, katanya Safaroj atau apa gitu. Nah aku kan nggak tahu juga, bingung karena istilah kan dia yang ngomong gitu, makanya aku bilang ini apa gitu, aku juga kepikiran. Dan ternyata pas ditunjukin itu kata teman aku itu dia bilang Javaron, aku bilang Javaron apaan gitu, karena aku juga nggak begitu ngerti tentang parfum, tapi dia ngomong Javaron. Nah, pas ditunjukin ternyata saffron. Nah kalau menurut aku sih kemungkinan besar itu saffron sebenarnya, cuma dia salah dengar atau orang yang ngomong ke dia juga salah, jadinya dia juga ngomongnya Javaron. Cuma karena dia dapat infonya adalah Javaron, jadi pas dapat pun ya tetap Javaron juga gitu. Jadi yang ya bingung gitu, aku juga karena nggak ngerti juga. Cuma kata penjualnya saffron dia bilang gitu. Nah ditunjukin terus dicoba, dan rasanya wanginya itu cukup bagus. Dan tadi awalnya tuh dapat harga 25 per 3 mili, 25 real ya. 25 real berarti berapa tuh? 25 kali 4 sekitar 20.000 bukan ya? Kan 20.000 bukan? Coba. Ini sekitar 80-an. Mungkin 80-an kali ya. 80-90 ribuan kali ya. Segitu dapat. Nah, aku juga sama pas nyari-nyari si itu yang jualnya tuh bener-bener ini banget lah, kayaknya jago banget salesnya. Sudah gitu, pas sudah ditawarin kayak gitu langsung yang 3, 6. Kita bingung. Mau nolak dia udah siap-siapin gitu, udah mau ngisi, jadinya ya udah gitu, mau nggak mau kita beli. Cuma kalau teman tadi itu awalnya 25 menjadi 20. Nah, puji Cang pas beli itu dapat. Jadi aku bilang ke dia, aku bilang I smell perfume in Mekah, aku bilang. Nah, ini in Ka'bah, aku bilang daerah gitu. Terus dia bilang Hajar Aswad. Dia bilang gitu ya. Aku Uji Cang nggak tahu juga, nggak ngerti karena baunya tuh sebenarnya bukan di Hajar Aswad aja sih. Jadi pas waktu itu wanginya tuh bener-bener yang wangi tapi nggak nusuk. Itu yang Uji Cang suka. Biasanya parfum Arab itu sedikit nusuk, tapi pas tadi tuh enggak, wangi banget. Terus pas tadi juga aku sa'i dan juga ya sa'i ya dari Sofa ke Marwah. Tadi kebetulan nama ibu pas sa'i Marwahnya, dan setiap kali lewat itu ada wangi-wangi tertentu. Ya katanya sih bokor gitu ya, nggak tahu juga benar tidaknya. Nah akhirnya aku tadi beli. Nah ini bentuknya seperti ini. Ya nggak tahu seperti apa, kita akan coba ya seperti apa wanginya. Nah ini bentuknya seperti ini ya. Ini ada pouchnya juga. Pouchnya ini memang wangi ya, bener-bener wangi. Ini harganya sekitar 50. Ini isinya mungkin 6 mili. Nah coba pas di dalamnya ini yang mungkin nggak begitu suka kali ya kalau menurut aku. Kenapa nggak begitu suka? Karena liatin tutupnya kayak gini. Sorry. Nggak. Kalau ini keren tadi tuh pakainya ini ada yang dicabut gitu. Kalau ini enak pakainya, soalnya pakai apa namanya, kayak lotion kayak gitu. Kita coba ya di sini aja. Saya pas tadi aku cium sih enak banget ya. Nggak tahu juga sugestinya aja atau gimana, tapi emang ini banget wangi. Yang tadi itu baunya juga kayak gini. Jadi baunya nggak begitu menyolok.
Tapi kalau menurut Ujang enak sih. Tadi juga pas dikasih tahu tuh bakarat, karena kebanyakan kalau pakai bahasa Inggris kan bakarat ya. Tapi ternyata pas kata orang Arabnya itu bukan bakarat tapi bakrat. Ya, makanya tadi nggak ngerti yang bakrat. Pas ditunjukin barangnya, tulisannya pakainya bakrat, bener-bener BAKRAT ya, bakrat. Dan pas coba enak banget ya. Nah ini juga masih ini tadi, padahal ini udah tadi wudhu juga, udah wudhu ya, udah dibersihin ya. Tapi masih wangi, enak banget ya. Langsung ditawarin lagi, katanya 50 lagi katanya, dapat bonus katanya supir ini. Ya, nggak boros juga mungkin ya kalau dihitung-hitung, tetap aja dihitung harganya segini. Jadi ini harganya kurang lebih sebotolnya 100.000 berarti ya. Sebotol ini 100.000. Ini juga ya sama 100.000 kurang lebih sebotol. Ya cuma nggak apa-apa, sekalian oleh-oleh juga dari Arab. Saya kalau beli di sana ya tetap aja beda ya, beli di Indonesia ngomongnya, kalau ini kan beli di Arab. Assalamualaikum. Hai, nah hari ini Ujang lagi di toilet dan Ujang mau ngasih tahu gimana cara mencuci saat kalian misalnya umroh seperti itu. Nah Ujang kebetulan dapat satu kamar itu dengan ibu sendiri, jadi lebih mudah ya. Mungkin minasang kalau misalnya dengan teman-teman yang lain, tolong infokan dulu ke temannya boleh atau tidaknya, atau ya misalnya sadar diri aja lah menurut Ujang sih ya. Jadi misalnya mau nyuci ya jangan banyak-banyak, itu seperlunya aja. Nah Ujang juga karena di Mekah ini rencananya 4 atau 5 hari, dan ini adalah hari kedua ya. Cuma Ujang pikir yang ya nggak apa-apa lah gitu, pengen nyoba gitu, pengen kayak gimana sih nyuci di Mekah kayak gitu. Nah Ujang akan coba. Jadi Ujang menyiapkan ini, nih liatin ya, minasang bisa lihat sendiri. Ini adalah rinso yang Ujang bawa, ini tuh udah dipakai dengan ibu juga ya. Nah ini terus Ujang biasanya nyucinya gimana? Nah Ujangnya biasa nyuci kayak gini nih. Nah liatin, ini adalah bekasnya, dan ini Ujang naruh di sink tadi ya, seadanya ya, tadi dilumurin dengan rinso kayak gitu seperti ini. Nah minasang bisa gunakan apapun yang minasang bisa gunakan. Nah terus untuk kejemurnya sendiri gimana? Karena Ujang di sini menggunakan ada blower, jadi biasanya sering kering, jadi akan lebih mudah lagi. Nah terus untuk menjemurnya di mana? Nah dari si hotel sendiri, nah minasang bisa lihat di sana itu disediakan hanger juga ya. Ini beberapa cucian ibu juga ya. Ini untuk yang apa namanya, kaos kaki ya. Sebelumnya juga ada baju-bajunya juga, cuma udah agak kering ya, jadi Ujang pindahin ke lemarinya, jadi biar enak. Jadi sisanya nanti ditaruh di sini. Nah jadi buka diginin aja semalaman, itu nanti akan kering. Kebetulan malahan ibu ini nyuci ini sama yang baju yang lain itu dari ini apa namanya, pagi, bukan pagi sih, lebih tepatnya siang tadi ya. Dan sore tadi ya, toh ini barusan Ujang tarik ataupun angkat dan udah agak kering. Nah berarti menurut Ujang semalaman mungkin akan lebih cepat kering ya. Jadi itulah informasi terkait dengan gimana cara mencuci selama umroh. Hai minasang, ketemu lagi dengan Ujang. Nah Ujang hari ini yang menginfoi minasang, liatin di matanya tadi ya, capek banget tadi muter-muter ya, terus istirahat, matanya masih apa nih, betem ya, ini mata panda. Nah sebenarnya itu perlu nggak sih bawa alat mandi seperti itu? Kalau menurut Ujang tetap perlu aja ya, cuma yang simpel-simpel saja. Kenapa? Karena Ujang juga bawa, liatin ini kaos lagi apa namanya, sikat gigi Ujang bawa, terus juga shampoo juga bawa, ini shampoo yang sachet saja, dan sabun juga bawa. Nah sebenarnya ini nggak sih apa namanya, seberapa perlu? Menurut Ujang perlu banget yang simple tadi, basic tadi, tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena di hotel juga biasanya ada, ingat biasanya ya, Ujang bilang berarti ya hampir sebagian besar. Nah ini adalah contohnya seperti ini ya. Jadi ini liatin, ini adalah sabunnya dan ini adalah shampoo-nya. Ini karena belum dipakai, baru dikit kali ya, jadi segini ya. Jadi Ujang sebenarnya untuk shampoo banyak itu nggak perlu ya. Nah biasanya Ujang gunakan adalah ini juga nih ya. Ini adalah untuk ini apa namanya, cuci muka ya, yang kecil-kecil saja. Kalau cuci muka memang nggak ada, biasanya sabun saja. Jadi kalau misalnya saya pakai cuci muka, malah Ujang kalau misalnya nggak ada sabun, biasanya cuci muka ini diganti juga sebagai cuci badan seperti itu ya. Jadi masalah perlu tidaknya untuk membawa alat mandi, menurut Ujang perlu, tapi secukupnya saja. Jadi misalnya gimana? Nah menurut Ujang misalnya selama umroh ataupun kalian backpackeran itu misalnya ya 9 hari misalnya, kalau menurut Ujang sih ya cukup mungkin shampoo sachetnya misalnya 3 saja ya. Terus untuk yang ini udah pasti bawa kalau yang ini. Nah untuk ini apa namanya, untuk
odol. Mungkin kalau misalnya yang terbiasa dengan odol pakai odol. Nah kalau jam misalnya kalau di luar itu biasanya jarang menggunakan odol ya, jadi cuma sikat gigi saja. Kalau di rumah baru yang pakai odol karena biar lebih simple lagi ya. Itu saja informasi dari Ucang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kira-kira tidak akan ada orang yang sholat di jalanan, ternyata lihatin di sini orang-orang pada sholat semua dan beberapa toko itu tutup. Tadi aku pikir ini apa namanya udah sholat isyanya, ternyata belum. Mungkin aku lanjutin aja langsung ke sana, cuma sekalian ini kali ya, apa namanya, ambil air zam-zam dan juga ya iktikaf di sana. Mumpung lagi ada di sini, ya itu bangunannya. Berapa orang pada sholat di jalan, luar biasa. Aku tadi sholatnya di hotel. Ini salah satu terminal di sini. Lihatin orang-orang pada sholat di sini. Ya. Luar biasa sekali. Dan toko itu pada tutup, itu yang luar biasa. Jadi jam toko di sini tadi Ucang lihat juga untuk yang kayak misalnya belanja itu misalnya dari jam 11.30 itu udah tutup. Artinya mereka udah siap-siap untuk sholat kayak gitu. Luar biasa. Makanya keren banget gitu ya waktu sholat mereka seperti itu. Jadi sebelah sana juga ada kalau seorang sholat yang pada di tangga seperti itu. Agak malu juga sebenarnya. Aku udah sholat juga gitu tadi. Inilah suasana di luar ini Ka'bah. Orang-orang pada sholat, liatin di jalanan. Ya, hampir semuanya luar biasanya itu. Ya. Sorry. Jadi pinggir-pinggir jalan tuh orang-orang pada sholat. Gak nyangka sih kalau bagi aku. Ini biasanya burung-burung dara di tempat ini, tapi diisi dengan sholat. Nah kali ini Ucang akan apa namanya mau menukarkan uang. Oh iya, sebelum menukarkan liatin sini ada banyak orang-orang yang pada berjualan di daerah sini. Ya tadi habis sholat banyak orang yang berjualan ya. Kan bagi minasa yang pengen beli di sini banyak cenderamata yang dijual di banyak juga yang jualan kurta.